Kerajaan Seruni namanya. Hiduplah seorang raja yang sangat bagaimana ya? Mari kita katakan, terlalu kaya untuk berpikir jernih. Raja Malik Al-Bahlul namanya. Ia memakai jubah dari benang emas, meminum teh dari cawan berlian, dan duduk di singgasana yang konon empuknya bisa membuat siapapun lupa masalah dunia. Namun, sebagaimana para raja bosan yang tak tahu harus berbuat apa, Raja Malik pun memutuskan suatu hari untuk mengadakan pertemuan darurat. Aku ingin membeli gandum dari negeri jauh. Gandum emas. Gandum terbaik di dunia. Menteri-menteri pun bergegas berkumpul, mengenakan pakaian terbaik mereka, berdandan seolah akan bertemu bidadari, padahal yang mereka temui hanyalah masalah pelik lagi. Padahal, rakyat Seruni sendiri, gandumnya melimpah. Padinya menari, ladang-ladangnya berkilau. Tapi entah kenapa, sang raja ngotot mau beli gandum dari negeri asing, negeri gelinding, tempat gandum katanya bisa berdiri sendiri kalau ditiup angin. Menteri Pangan, Paman Tuah, memberanikan diri bersuara. Baginda, rakyat kita menghasilkan gandum terbaik. Kenapa beli dari luar? Raja mendelik, lalu tertawa keras. Karena di luar negeri lebih keren. Ada label impor. Lebih prestis. Rakyat harus tahu kita kaya. Semua menteri pun serempak bertepuk tangan seperti boneka wayang. Namun diam-diam, ada satu orang yang tidak bertepuk tangan. Abu Nawas. Abu Nawas, si penjahat baik hati, filsuf dadakan, dan penyelamat kerajaan setengah hati, tengah santai memancing di sungai ketika berita gila ini datang. Seorang teman datang tergopoh. Abu, raja mau beli gandum asing. Padahal gudang kita penuh. Harganya mau dipatok mahal-mahal. Pajak rakyat akan naik 5 kali lipat. Abu Nawas mengelus jenggotnya yang jarang. Kalau begitu, saatnya aku berdagang dengan akal. Ia pun menyusun rencana. Bukan rencana biasa. Ini rencana penuh jebakan, satire, dan sedikit gula pasir untuk mempermanis kegilaan dunia. Ternyata di negeri gelinding sendiri, gandum sedang bermasalah. Virus, gandum berjalan, menyerang ladang-ladang. Akibatnya, bulir-bulir gandum bertumbuh dengan 2 kaki kecil dan kadang lari ke pasar tanpa membayar pajak. Berita ini viral di seluruh dunia. Para elit global bingung. Mereka mengadakan konferensi darurat bertajuk Forum Gandum Dunia. Kita panen atau mereka panen kita. Elit dunia mengusulkan solusi. Genetically modified gandum. Gandum pintar yang hanya tumbuh kalau diberi kata sandi. Sementara itu, di Istana Seruni, Raja Malik tetap ngotot. Aku mau beli sekarang. Gandum jalan kaki pun tak masalah. Asal ada label luar negeri. Abu Nawas tahu bahwa ini adalah peluang emas untuk mempermainkan kebodohan. Abu Nawas mendatangi kepala gudang kerajaan. Wahai sahabatku, aku butuh seluruh gandum terbaik. Bungkus rapi. Tulis di atasnya, Made in Gelinding. Kepala gudang. Tapi itu menipu. Abu Nawas terkekeh. Bukan menipu. Itu menyelamatkan. Lagi pula, kita kirim dulu ke perbatasan. Lalu kita reimpor. Artinya, benar-benar dari luar. Kepala gudang bengong. Abu Nawas hanya mengedipkan mata dan memberi sekarung kurma. Raja Malik gembira bukan main. Ia mengadakan festival megah. Festival Gandum Impor Seruni. Gandum yang disiapkan Abu Nawas dipajang megah, disertai spanduk berbahasa asing. Weight of the Gods. Harvested under the eclipse moon. Certified by the Grandmasters of Gelinding. Rakyat pun datang ramai-ramai. Ada yang kagum. Ada yang bingung. Pak Tua Minum, seorang petani cerdas, mendekati Abu Nawas. Ini MAH gandum kita sendiri, Abu. Abu mengedip. Tapi sekarang rasanya lebih mewah, kan?
Pak tua minum hanya tertawa sambil menggigit bulir gandum dan mencicipi ketololan dunia. Mengetahui ada gandum ajaib dari kerajaan Seruni yang booming. Mereka khawatir harga gandum internasional jatuh. Para perwakilan elit datang. Mereka memakai jas berkancing 1000 dan sepatu yang bisa berbicara. Setiap kali melangkah, berbunyi, profit. Mereka menuntut Raja Malik untuk menyerahkan gandum itu, membayar pajak udara ekspor, membeli lisensi bulir. Raja Malik bingung. Abu Nawas pura-pura bodoh, lalu berkata, "Baginda, katakan saja kita bersekutu dengan syarat. Mereka harus membeli udara Seruni dengan harga gandum emas." Elit global mengerutkan kening. Udara? Mana bisa dijual? Abu Nawas tersenyum setan. Tapi kalian kan biasa jualan hal tak kelihatan, seperti data dan trust. Masa udara kalah? Elit global tertampar logika. Meski festival gandum sukses, kehidupan rakyat makin pelik. Pajak naik, harga roti setinggi langit. Anak-anak belajar barter menggunakan TikTok. Petani malah dilarang menanam gandum lokal karena tak punya label. Rakyat pun mulai berdemo di depan istana sambil memegang spanduk bertuliskan, "Label boleh bohong, perut tidak. Kembalikan gandumku. Kami mau gandum jalan kaki sekalian." Raja Malik stres berat. Ia mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa menenangkan rakyat akan diberi setengah kerajaan. Abu Nawas maju ke hadapan rakyat. Ia membagi roti gratis, lalu mengumumkan, "Wahai rakyat Seruni, mulai hari ini, semua gandum kerajaan adalah lokal rasa internasional. Roti kita, roti dunia. Gandum kita, bulir emas dunia. Kita tidak butuh label. Karena yang membuat makanan lezat adalah hati, bukan cap." Rakyat bergemuruh. Mereka menari di alun-alun. Raja Malik, meski awalnya ingin marah, akhirnya ikut bergoyang karena tidak mau kelihatan kalah. Elit global, mereka pulang sambil diam-diam membawa setoples udara Seruni buat dijual di forum berikutnya. Abu Nawas, ia kembali ke sungainya. Memancing dengan tenang, sambil berkata pada ikan, "Kalau dunia sudah gila, kadang yang waras justru harus lebih gila." Namun, di tengah kegembiraan pura-pura itu, ada menteri cemburu pada popularitas Abu Nawas, menteri adu domba. Ia menghasut Raja Malik. "Baginda, Abu Nawas mempermalukan kerajaan. Ia mengubah gandum lokal menjadi gandum impor palsu. Ia harus dihukum." Raja Malik, yang logikanya kadang disandra egonya, langsung murka. "Tangkap Abu Nawas. Adili di sidang gandum agung." Esok harinya, rakyat berkumpul di lapangan istana. Abu Nawas dibawa dengan tangan terikat, tetapi dengan gaya santai seperti mau piknik. Hakim besar membuka persidangan. "Abu Nawas, kau dituduh menghancurkan harga diri kerajaan, menipu rakyat, menjual udara." Abu Nawas tersenyum kecil. "Yang mulia, izinkan aku bertanya satu hal. Apakah kalian pernah merasa lapar?" Hakim dan para menteri terdiam. Tentu saja pernah. Bahkan hakim sedang lapar sekarang. Abu melanjutkan, "Kalau lapar, maukah kalian makan roti lokal? Atau menunggu roti impor datang 6 bulan lagi lewat badai pasir?" Rakyat langsung bersorak, "Roti sekarang! Roti!" Hakim bingung. Menteri adu domba cemberut. Untuk membela dirinya, Abu Nawas melakukan aksi unik. Ia membawa 1000 butir gandum. Di hadapan semua orang, ia menanamnya di tanah Seruni. "Ini gandum Seruni. Tapi mari kita sulap." Abu mengambil air dari sumur, lalu menyiram sambil berbisik, "Air gelinding." Padahal cuma air biasa.
Lalu ia mengangkat tangan dramatik. Sekarang, ini gandum dari gelinding. Rakyat tertawa. Raja mengerutkan dahi. Abu tersenyum. Apa yang penting? Nama atau makanan? Rakyat berteriak. Makanan. Raja, yang tidak mau kehilangan popularitas, akhirnya membebaskan Abu Nawas. Bahkan mengangkatnya jadi konsultan gandum global. Ternyata, elit global merasa dipermalukan oleh Seruni. Mereka pun mengirim utusan gelap, Tuan Gloglo, CEO Serikat Gandum Dunia. Tuan Gloglo berambut klimis, mengenakan mantel hitam, dan memegang tongkat berbentuk gumpalan emas. Ia membawa 3 rencana jahat, menyebarkan rumor bahwa gandum Seruni beracun, membeli semua ladang Seruni secara diam-diam, menggunakan pasukan influencer gandum untuk mengubah opini rakyat. Gandum mati, video orang pura-pura pingsan setelah makan roti lokal. Roti asli gelinding, artis-artis bayaran mempromosikan roti impor. Rakyat mulai ragu. Penjualan roti lokal menurun drastis. Abu Nawas melihat ini dan mengumpulkan anak-anak muda kreatif. Mereka melawan dengan konten. Cintai gandum lokal. Video nenek-nenek joget sambil makan roti Seruni. Dari ladang ke meja. Kisah perjalanan gandum Seruni dari petani ke rakyat. Perang TikTok meletus lebih seru daripada perang dunia. Saat semua sibuk perang media, masalah baru muncul. Gandum berjalan dari negeri gelinding beneran tiba. Malam-malam, di istana, terlihat bulir-bulir gandum kecil berjalan masuk, membawa poster. Kami ingin hak kami. Para penjaga istana kabur ketakutan. Raja Malik histeris. Hantu gandum. Abu Nawas dipanggil untuk menyelesaikan. Dengan tenang, Abu Nawas mengambil 1 karung garam, menyebarkannya di sekitar istana sambil berdoa. Wahai gandum berjalan, kalau kalian lapar, makan garam ini. Tapi ketahuilah, hidup ini asin, tak semanis janji elit global. Ajaib, gandum-gandum itu berhenti berjalan dan rebah. Abu Nawas tertawa. Mereka hanya cari perhatian. Sama seperti manusia. Setelah semua kekacauan, Raja Malik sadar, setidaknya untuk 5 menit, bahwa kekayaan sejati bukan di label, tapi di kesejahteraan rakyat. Ia menghapus kementerian label asing. Ia menurunkan pajak. Tapi, karena Raja Malik tetap Raja Malik, 1 minggu kemudian ia mendirikan Kementerian Nama Keren. Tugasnya, mengganti nama makanan biasa dengan nama asing. Misal, nasi goreng menjadi Solar Fried Rich. Abu Nawas, setelah semua kekonyolan ini, memilih mengundurkan diri. Ia berkata, pekerjaan menyelamatkan dunia terlalu berat untuk 1 orang berkantong kosong. Lalu ia kembali ke sungai, memancing, menertawakan dunia. Bersama ikan-ikan yang jauh lebih jujur daripada elit global manapun. Di kerajaan Seruni, roti tetap dibuat dari gandum lokal. Rakyat tetap makan enak. Kadang-kadang, ada roti yang mengedipkan mata, tapi rakyat sudah maklum. Dan Abu Nawas tetap menjadi legenda. Bukan karena ia paling kaya. Bukan karena ia punya jabatan. Tapi karena ia waras dalam dunia yang gila. Belum juga rakyat tenang menikmati roti, muncul lagi masalah baru. Elit global memperkenalkan produk baru, NFT gandum, non-fungible triticale. NFT gandum adalah gandum yang tidak bisa dimakan, hanya berupa gambar gandum yang bisa dibeli seharga 1000 kali lipat harga gandum asli. Raja Malik, yang mudah tergoda tren kekinian, langsung memanggil menteri-menterinya. Aku mau seluruh gandum kita dijual dalam bentuk gambar saja. Kita bakal kaya tanpa harus panen. Menteri-menteri mengangguk setuju, seperti biasa. Tapi Abu Nawas hanya mengelus jenggot sambil berpikir.
Dunia ini sudah bukan lagi tentang makan, tapi tentang pamer kelaparan. Pameran NFT gandum seruni di alun-alun utama. Ada lukisan gandum menangis, gandum selfie, bahkan gandum berotot. Harga satu gambar bisa buat makan satu kampung selama setahun. Rakyat kecil hanya bisa melongo. Seorang ibu bertanya kepada putranya, "Nak, kamu mau makan roti atau lihat gambar roti?" Anaknya menjawab polos, "Lihat aja, Bu, soalnya makannya mahal." Abu Nawas merasa ini sudah kelewat batas. Ia merancang rencana gila baru, Operasi Gandum Realita. Abu Nawas mendirikan ladang virtual di tengah kota. Tapi bukannya pakai layar-layar canggih, ia menggunakan daun-daunan, karung bekas, cat warna-warni. Ia menulis besar-besar, "Inilah ladang NFT asli, Natural Farming Technology." Rakyat ramai-ramai datang. Setiap pengunjung diberi satu bulir gandum sungguhan. Di bawahnya ada tulisan, "Ini nyata, bisa dimakan, gratis." Rakyat mulai sadar bahwa tak semua harus dibayar dengan tipu daya. Berita tentang ladang realita Abu Nawas viral. Orang-orang membandingkan. Di satu sisi, gambar gandum super mahal. Di sisi lain, bulir gandum nyata, harum, bisa dibuat roti, dan gratis. Influencer TikTok pun berbalik arah. Hashtag baru bermunculan, Real Bread Real Life. Tantangan baru, makan roti nyata challenge. Elit global panik. Mereka mengirim ancaman halus ke Abu Nawas. "Berhenti atau kami buat gandum 2.0 yang bisa bicara dan menuntut royalti." Abu Nawas malah tertawa. "Bagus. Aku sudah bosan berbicara dengan manusia. Mungkin gandum lebih waras." Karena eksperimen elit global makin gila, gandum hasil rekayasa genetik beneran mulai hidup. Beberapa butir gandum melompat dari lumbung, membentuk serikat buruh, menuntut upah minimum. Mereka berdemo di depan istana sambil meneriakan, "Kami gandum, kami bekerja, kami mau hak cuti panen." Raja Malik yang ketakutan langsung mengundurkan diri ke villa pribadinya. Pemerintahan kacau. Menteri adu domba diangkat jadi pelaksana tugas, dan dalam waktu 3 hari, pajak naik 20 kali lipat. Rakyat mulai berteriak minta Abu Nawas jadi pemimpin. Rakyat bersorak, "Abu Nawas, pimpin kami, selamatkan kami." Tapi Abu Nawas dengan santai berkata, "Aku memimpin? Tidak, terima kasih. Aku lebih suka memimpin jala ikan daripada memimpin manusia keras kepala." Semua terdiam. Abu Nawas lalu menunjuk ladang. "Kalau kalian ingin pemimpin sejati, mulailah dengan memimpin dirimu sendiri. Tanam makananmu. Bagi roti kepada sesamamu. Jangan tunggu elit global atau raja gila menyelamatkanmu." Rakyat pun tersentak.